Oke, malam semua. Gua akan bikin video full tentang aset yang udah gue bahas di Reels ya. Dan gua mulai dulu dari awal lagi ya, yang ada di Reels, yaitu tentang aset lancar dan aset tidak lancar. Oke, jadi aset lancar itu seperti yang udah gue bilang di Reels adalah aset yang bisa dijadiin duit kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun maksimal. Sementara aset tidak lancar itulah aset yang nggak bisa dijadiin duit dalam waktu 1 tahun atau kurang. Gampangnya aset lancar tuh bisa dengan gampang dijadiin cash atau duit gitu ya. Makanya namanya liquid. Liquid itu kan berarti cair ya. Berarti kan ya kalau uang itu kan bisa ngalir tuh kan kemana aja, ya berarti dia kayak cairan lah kurang lebih kayak gitu ya, makanya disebutnya sebagai liquid. Jadi sesuatu yang liquid kalau dalam akuntansi itu gampang dicairin. Sementara kalau yang tidak liquid itu berarti susah untuk dicairin. Nah, aset lancar itu seperti yang gue udah bilang di Reels, yang kalian harus perhatiin itu ada 3, yaitu piutang, persediaan, kas, dan setara kas. Kalau yang lain gue rasa itu bisa di skip dulu, yang penting 3 ini dulu. Oke, kalau aset tidak lancar, yang kalian harus pay attention banget itu di property, plant, and equipment gitu ya, atau aset property, pertambangan gitu-gitulah. Pokoknya yang berkaitan dengan properti. Oke. Kita lihat sekarang aset eh, lancar. Nah, aset lancar itu tadi ya, kas dan setara kas. Kas dan setara kas itu artinya adalah duit. Kas itu duit atau cash, ya kan? Sementara kalau piutang yang tadi gue udah jelasin di Reels itu adalah utang yang dimilikin sama customer kepada perusahaan yang kalian mau beli sahamnya. Jadi anggapnya gini gampang ya, gambaran gampang ya. Misal lu usaha ayam, terus ada pemilik warteg mau beli ayam lu 200 kilo. Asumsiin harga per kilonya 5.000. Terus si pemilik ayam ini ngomong, pemilik warteg ini ngomong ke lu, Pak Rafid, saya bayarnya nanti ya sebulan lagi. Terus lu bilang ya oke, gitu kan. Gue bilang ya udah oke. Terus si pemilik wartegnya akhirnya beli ayamnya. Nah, berarti kalau asumsi per kilo 5.000, dia beli 200 kilo, berarti kan sejuta tuh ya. Tapi dia belum bayar kan. Nah, berarti utang dia ke lu kan sejuta nih. Utang dia ke gua sebagai pemilik ayamnya kan sejuta. Maka sejuta itu jadi piutang. Gampangnya gitu. Jadi piutang tuh ya yang belum dibayar gitu ya. Terus kalau persediaan, gampangnya gini. Gua kasih deskripsi lagi. Anggap tadi ya, gua tuh adalah pemilik usaha ayam. Gua itu punya ternak ayam, dan gua tuh punya ayam sampai katakan 20 ton, berarti 20.000 kilo. 1 kilonya 5.000. Berarti secara total 20.000 dikali sama 5.000, berarti berapa tuh? 0,7, 20.000 4, sorry, 7, 7, 10. Berarti ada sekitar persediaan gua 8, berarti 100 juta. Berarti gue punya persediaan tuh nilainya 100 juta. Jadi persediaan itu makin banyak kalau ayam yang dipunyain sama gua selaku pemilik ayamnya tuh makin banyak. Jadi makin banyak ayamnya, makin besar persediaannya. Karena berarti dalam rupiah, karena kilonya makin banyak, ya pasti akan makin banyak juga gitu. Nah, menyambung ke apa yang gue omongin tadi di Reels adalah kalau piutang naik, inventory naik, sementara omsetnya naik, wajar. Karena artinya apa? Artinya si perusahaan yang mau lo beli ini punya pandangan bahwa wah kayaknya kemungkinan besar tahun depan omset gue naik nih, jadi dia nambah inventorinya supaya nanti kalau ada banyak yang mau beli nggak kehabisan barangnya. Atau piutang itu naik, kenapa? Karena makin banyak orang yang mau beli sama uh, pemilik perusahaan ini gitu, karena ngelihatnya utangnya cengli nih misalnya, ya udah makanya makin banyak akhirnya yang mau beli gitu, udah kualitasnya bagus bisa diutangin lagi misalnya, jadi kalah lah sekitarnya. Makanya kalau piutang naik itu kan berarti ada banyak orang yang mau beli. Nah makanya kalau omsetnya naik diiringin sama piutang naik dan inventory naik, itu wajar. Tapi kalau misalnya kebalik, omsetnya naik, omsetnya turun tapi inventory dan uh, piutangnya itu naik tapi omsetnya turun, nah itu berarti yellow flag tuh, kita harus lihat lagi gitu. Nah itu kira-kira ya.
Sekarang kita lihat lagi aset tetap berupa properti pabrik dan peralatan atau equipment. Ini kalau kalian lihat setiap tahun dia naik, tapi kalian lihat omsetnya turun, berarti ada sesuatu nih. Karena di logika kita, gue pakai lagi analogi tukang ayam tadi. Misal gue tukang ayam tadi mau beli tanah baru untuk bikin peternakan baru di daerah katakan Semarang. Terus gue beli propertinya dengan harga 200 juta misalnya. Berarti kan properti gue nambah 200 juta. Tujuannya gue mau bikin peternakan baru supaya persediaan peternakan gue, persediaan ayam gue itu makin banyak. Karena gue punya proyeksi bahwa ayam ini akan makin laku nih di tahun depan. Jadi makanya gue harus punya persediaan yang banyak gitu. Artinya apa? Kalau properti nambah, harapannya kan berarti gue omsetnya naik tahun depan. Berarti kalau omset gue naik tahun depan dengan dibarengin properti yang naik, wajar. Karena gue punya pandangan ke depannya bakal naik nih berapa persen. Ya gue juga harus punya persediaan banyak dong, makanya gue beli properti. Tapi kalau kebaliknya yang terjadi, nah ini tanda tanya nih. Kenapa bisa perusahaan itu nambah properti, cuman omsetnya turun? Nah tanda tanya dong, kenapa? Gitu kan? Apa yang salah? Gitu kan? Nah jadi saran gue kalau kalian ketemu yang kebalik, baik yang tadi property and plant equipment itu naik tapi omset turun, atau inventory sama persediaan itu inventory sama piutang itu naik tapi omset turun, itu kalian balik lagi ke laporan keuangannya, lihat laporan keuangannya lagi itu. Nah, gue ada cara gampang supaya kalian itu bisa ngelihat ini dengan gampang tanpa ngebaca-baca laporan keuangannya. Nah, kita buka ya. Gue pakai yang namanya notebook LM. Kita langsung praktek nih sekarang. Oke, kita lihat dulu deh. Contoh yang gue ambil itu adalah DSSA. DSSA ini Dian Swastika Sentosa. Dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang tambang mineral, renewable energy, sama digital, sama satu lagi infrastructure. Oke, gue mulai dulu dari omsetnya. Kita lihat. Omset perusahaan ini kita bisa lihat di income statement. Nah, cari yang namanya penjualan atau pendapatan. Kita lihat ternyata dari tahun 2021 pendapatan dia naik ke 2022, tapi 2023 ke bawah, dari 2022 ke 2023 dan seterusnya itu turun terus. Oke. Sekarang kita lihat, berarti 2023 sampai 2025 dia turun, 2021 sampai 2023 dia naik. 2021 2022 dia naik, 2022 dari 2022 sampai 2025 dia turun terus. Jadi cuma naik tuh di 2021 sampai 2022. Nah, sekarang kita lihat nih. Bagaimana dengan balance sheet-nya? Kita lihat tadi piutang, inventory, sama property plant and equipment. Oke. Kita lihat dia punya piutang usaha. Ternyata dia punya piutang usaha itu dari tahun 2021 ke 2022 naik, wajar karena tadi omsetnya naik. 22 ke 2023 dia turun, wajar karena tadi omsetnya turun. 2023 ke 2024 wajar omsetnya turun, maka piutangnya turun juga. Tapi ternyata di 2025 piutangnya naik padahal omsetnya turun. Nah, tanda tanya tuh, yellow flag yang pertama. Yang kedua, sekarang kita lihat persediaannya. Ternyata kita lihat 2021 ke 2022 persediaannya naik, wajar karena omsetnya naik tadi. Terus 2022 ke 2023 ternyata persediaannya turun, wajar karena dia punya penjualan tadi turun kan. Tapi kok 2023 sampai 2025 persediaan dia naik mulu, ya kan, padahal omsetnya turun terus. Nah ini tanda tanya nih, yellow flag lagi. Oke. Kita lihat sekarang property plant and equipment-nya. Ya, ada di sini. Properti pertambangan, aset tetap, dan properti investasi. Kita lihat. Properti investasi dari tahun 2021 itu ternyata turun 2022, tapi naik, turun lagi 2023, tapi naik 2024 dan 2025. Aset tetapnya kita lihat, ternyata dari 2021 ke 2022 naik jauh. 2022 ke 2023 turun jauh. 2023 sampai 2025 ternyata dia mulai naik pelan-pelan. Kita lihat aset pertambangan, properti pertambangannya. 21 ke 22 naik jauh juga. 22 ke 23 turun jauh.
23 ke 24 naik dikit, 24 ke 25 turun lagi. Oke, berarti dari sini something nih. Karena ternyata tadi inventory sama inventory sama piutang nggak sejalan, aset tetap nggak sejalan juga pertambahannya. Berarti kan dengan kata lain dari something nih. Terus apa dong harus kita lakuin? Kalian buka notebook LLM, kalian masukin laporan keuangannya, terus kalian bikin prompt ini. Contoh gue adalah investment yang udah dilakuin sama si perusahaan ini. Kita buka ya. Oke, ini adalah prompt yang gue bikin. Please display me all of the investment this company has done dari tahun 2021 sampai 2025. Kita lihat, tadi 2021 ke 2022, ya kita ulang lagi, 2021 ke 2022 dia naik jauh. Kenapa? Karena ada capital injection, ya kan? Terus ada strategic divestment nih di tahun 2021. Berarti artinya apa? Artinya si perusahaan gear itu ngejual kira-kira 4,5% game. Berarti properti dia nambah itu karena ada game yang masuk kurang lebih gitu. Terus kita lihat lagi. Jadi penyebab kenapa kenapa propertinya naik karena adanya gear itu ngejual sahamnya si game. Berarti nanti artinya apa? Sahamnya game jadi sahamnya propertinya game bakal jadi propertinya DSSA. Kenapa? Karena pada akhirnya karena si DSSA itu punya 4,5% saham, ada kepemilikan. Makanya dengan kata lain bisa dibilang DSSA itu pemiliknya game. Makanya propertinya game bakal jadi propertinya si DSSA juga. Makanya nggak heran propertinya dia naik di tahun 2021 ke 2022. Gitu. Kita lihat 2021 tadi biarin dulu, makanya nggak kita lihat sebenarnya naik 2020 ke 2021. Nah 2020 ke 2021 ini adalah gua ralat 2020 ke 2021 tadi kan ada penambahan di 2021 nya dari aset game tadi ya, makanya nambah dikit nih dari 2020 ke 2021. Kita lihat di 2022 ternyata dia tuh nambah stake di Stanmore Resource Limited sebesar ini. Wow, gede ya. Terus dia juga akuisisi SMC, remaining interest. Dia juga ada investment ke Dana, $200 juta. Dia juga ada investment ke video.com, $225 juta. Terus ada Smartfren equity conversion. Nah, ini equity conversion nggak perlu dilihat lah ya, karena itu berarti dia ngubah obligasi Smartfren jadi sahamnya. Itu kan ada namanya convertible bonds ya. Gue nggak akan bahas di sini, cuman kurang lebih ada namanya investment PT Video, ada investment Dana. Oke, itu yang menyebabkan 2022 asetnya dia naik. Mana dia ini? Asetnya dia naik. Oke, sekarang kita lihat 2022 ke 2023. Apa yang dilakukan tahun 2023? Oh, ternyata dia ngedisposal of Golden Energy Resources Limited. Jadi dia ngelepas gear. Artinya berarti kalau dia ngelepas gear, asetnya yang ada di gear itu nggak akan dianggap lagi ke DSSA. Makanya nggak heran dia punya aset turun jauh, aset tetapnya gitu, turun jauh. Nah, properti investasinya juga nggak heran turun, properti pertambangannya juga nggak heran turun jauh. Kenapa? Ya karena dia udah ngelepas golden tadi gitu. Dia udah lepas, jadi ya udah gear itu propertinya nggak jadi lagi milik DSSA, ya makanya turun jauh. Oke. Terus kalau kita lihat lagi, gimana dengan 2023 ke 2024? Kalau kita lihat aset tetapnya naik. Ternyata di 2024 yang dilakuin adalah dia ngambil akuisisi SMSS. Terus dia naikin stake di Dana. Dia juga naikin joint venture LG Sinarmas Technology Solution. Nah, joint venture, akuisisi sama increase stake inilah yang kemudian bisa menambah aset dari aset dari si DSSA. Dan kalau kita lihat aset pertambangannya itu naik. Aset tetapnya itu naik, bukan aset pertambangan. Aset pertambangannya naik dikit. Kenapa? Karena dia ada kita lihat SMSS itu apa? Kita buka dulu. SMSS DSSA. Nah, kita lihat nih. SMSS
Kita ubah ya pada DSSA. Nah, Sinarmas Sarana ya, dia adalah aktivitas finansial melakukan kerjasama pembiayaan prinsip syariah. Oke, namanya apa? Sinarmas Sarana. Kita buka. Sinarmas Sarana itu apa? Sinarmas Sarana. Nah, ternyata dia adalah Sinarmas Agro Resource dan Teknologi. Dikenal sebagai SMART, merupakan agribisnis. Oke. Fokus bisnis. Oke, berarti mungkin dia keterkaitan sama yang namanya SMART, Sinarmas Agro Resource and Technology. Oke, fine. Berarti dia ngambil akuisisi SMSS, berarti dia mau fokus ke agrobisnis tadi. Dia ada joint venture dengan LG Sinarmas. Berarti ini nanti akuisisi SMSS, artinya nanti aset dari SMSS bakal masuk ke DSSA. Oke. Terus stake dari dana ditambahin, berarti aset dana bakal nambah lagi. Berarti aset tetapnya bakal dimiliki lagi sama si DSSA tuh, diambil lagi, digabung. Terus joint venture, si DSSA joint venture sama si LG Sinarmas. Buat apa? Buat proyek buat proyek LG Sinarmas Technology Solution itu, kalau gua nggak salah tuh buat database, data center. Ya, data center. Jadi LG Sinarmas ini dia bikin data center. Jadi nambah lagi tuh propertinya, karena kan dia harus bikin data center gitu. Kerjasama sama LG. Jadi makanya nggak heran aset tetap dia naik, properti pertambangannya agak naik, aset tetap juga naik sama properti investasinya gitu. Terakhir tahun 2025 kalau kita lihat, dia tuh ada pembelian atau pembangunan geothermal power plant. Nih, kita buka. Kita lihat ya, dia tuh ada pengembangan geothermal power plant. Nih. Ini dia. Nih, tahun 2025 Oktober dia ada pengembangan geothermal power plant. Nah, berarti artinya apa, guys? Artinya bisa kita bilang dia nih lagi transformasi, pindah bidang dari yang tambang ke renewable energy dan digital. Kalau tadi kita lihat, karena tadi kita lihat investment di dana sama video ditambahin. Ya, ada geothermal power plant tadi sama data center. Jadi lebih ke digital dan renewable energy nih. Karena renewable energy kalau kita lihat tadi di Oktober 2025 ini dia bikin. Jadi dia ini fokusnya ke digital sama digital dalam bentuk smart frame tadi, sama dana, sama data center, sama LG tadi, sama Oktober 2025 dia beli geothermal power plant. Bukan beli sih, bikin power plant geothermal buat ngembangin renewable energy-nya. Jadi dia mau transisi nih pelan-pelan. Oke. Terus apa dong yang menyebabkan omsetnya bisa turun tapi propertinya naik, inventory-nya juga naik? Inventory naik itu kemungkinan kalau menurut gua itu sebenarnya bisa jadi karena dia tetap nambang, of course. Tapi di satu sisi dia juga sebenarnya di bagian SMCC ini, bentar tadi. Kita buka lagi ya. Mana SMCC sih? Karena kita lihat tadi. Dia kan ada investment tadi di atas, kita lihat. Nah, kalau kita lihat nih, kan tadi ceritanya yang nambah itu kan aset tetap nih. Di tahun 2024 ya, sama 2025 inventory ya tadi ya. Inventory-nya naik terus nih. Oke, kita lihat. Di tahun 2024 inventory naik, 2025 inventory juga naik ya kan. Kenapa? Karena menurut gua mungkin itu datang dari game. Karena kan game itu diakuisisi tadi. Ditambah lagi di 2023 itu kan dia dispose. Makanya 2023 ini nambah. Mana tadi? Persediaannya nambah karena bisa jadi itu diambil dari si game gitu. Kalau menurut gua sih ngambil dari game. Nah, terus habis itu kalau kita lihat lagi, bukan infrastruktur ya, ini gak usah dilihatin dulu lah, penting disposal ini dulu nih. Nah, jadi kayaknya tuh naik inventorinya karena adanya disposal dari si Golden Energy Mines ini. Terus kalau dari segi piutang ya tadi yang tadi gue bilang PLN. Nah, kalau property plant and equipment itu karena dia mau transisi ke renewable energy dan digital.
Oke, jelas nih kenapa bisa naik inventory-nya, kenapa bisa naik property plant equipment-nya, kenapa bisa agak naik piutangnya di tahun 2025 udah kelihatan kenapanya. Karena tadi ya kalau property plant and equipment naik karena dia mau transisi, kalau inventory itu tadi dia naik karena mungkin dapat limpahan dari game gitu ya, karena kan sebelumnya game itu punyanya Gear. Nah, sekarang kan di bawahnya DSSA langsung, jadi otomatis inventory-nya game atau Global Energy Mine, Golden Energy Mine tadi bakal masuk jadi punya inventory-nya DSSA, makanya nggak heran nambah. Terus kalau penyebab tadi kenapa, jadi artinya cadangannya si game itu jadi cadangannya DSSA juga, makanya cadangannya naik. Karena kan tambangnya jalan terus kan, jadi pasti cadangannya naik terus, inventory-nya naik terus. Terus tadi piutang kenapa bisa naik dikit, karena memang ya bisa jadi si piutangnya PLN itu naik terus. Oke, udah jelas nih kenapa omsetnya bisa turun. Oke, sekarang kita jawab, omset bisa turun, kita lihat siapa yang omsetnya paling gede di dalam perusahaan DSSA ini. Ternyata kalau kita lihat guys, omset paling gede itu datangnya dari pertambangan, mining, sampai 2, bentar kita lihat yang tahunan ya. Ini tahunan bukan? Ini dia. Kalau kita lihat tahunannya ternyata paling gede itu ada di tambang sampai 1 billion. Dan kalau kita lihat turun di tahun 2023 ke 2024, 2024, 2025, bahkan 22 ke 23 aja udah turun. Yang nyebabin ini turun tadi karena di tahun 2023 kita udah baca kan tadi bahwa si DSSA ini ternyata ngelepas sahamnya Gear. Mana dia tadi? Paling atas ini dia. Tahun 2023 dia disposal Golden Energy Resource, makanya turun. Game juga gitu. Bukan game gitu, maksudnya omsetnya turun makanya karena dari ada disposal dari Gear tadi. Karena di disposal Gearnya, omset Gear jadi nggak masuk lagi ke DSSA, makanya drop omsetnya. Karena sebagian besar omsetnya si DSSA itu masih datang dari tambang. Makanya begitu tambang turun, omsetnya langsung turun jauh. Tapi kalau kita lihat, ternyata investasi digital dia berhasil nih. Omsetnya naik digitalnya. Renewable energy dia juga naik omsetnya. Dan kalau gue cek di dalam renewable energy potensinya, kalau 1 megawatt itu per tahunnya bisa 600.000, kaliin aja 440 gitu. Jadi makanya jelas nih kenapa omsetnya turun tapi inventory-nya naik, PPE-nya naik, piutangnya naik. Iya, alasannya udah kelihatan kan. Berarti gue bisa simpulin dari alasan-alasan itu, sebenarnya perusahaan ini nggak jelek karena dia mau transisi, makanya propertinya naik, dia dapat limpahan game sehingga inventory-nya juga naik. Itu sebenarnya inventory limpahan, bukan karena barangnya nggak laku, jadi karena limpahan aja. Terus tadi kalau kita ngomong kenapa receivable-nya naik atau piutang naik, ya karena PLN bayarnya telat mungkin, jadi makanya udah kelihatan nih, udah ada jalannya. Oke, kenapa bisa kebalikan yang tadi gue bilang. Jadi menurut gue stepnya kalau kalian mau nganalisa aset, pertama cek dulu yang tadi gue udah lakuin, lihat penjualan dulu naik apa turun. Kedua, cek bandingin sama property plant equipment-nya, bandingin sama piutangnya, bandingin sama persediaannya. Kalau kebalik, baru kalian pakai notebook LLM, masukin laporan keuangannya ke dalam notebook LLM, bikin prompt yang tadi gue udah jelasin, sehingga kalian tahu arahnya kemana nih perusahaan gitu. Kok bisa begitu, jadi kelihatan jelas. Nah, sampai sini dulu kira-kira. Valuasi lain lagi ya, menentukan harga masih jauh, tapi yang jelas gue mau jelasin ke kalian gimana cara analisanya yang benar secara fundamental. Jadi biar kalian paham nih, kalau kalian nanti mau beli saham, kalian ngelakuinnya gimana. Memang lama prosesnya, gue tahu, tapi ya why not gitu. Sama satu lagi terakhir, prosentase tadi ya. Ini gue ada prosentase cost of revenue. Kalau kita lihat itu rata-ratanya sama guys. Ini gue hitung sendiri ya pakai Excel gue. Kalau kita lihat nih, ternyata rata-ratanya itu kurang lebih sama. Ya kurang lebih 50-60% gitu ya, naik dikit-dikit. Jadi gue bisa bilang sebenarnya cost of revenue-nya nggak terlalu beda jauh. Makanya tadi gue bilang kan di Reels kan kalian lihat tuh bandingin cost of revenue sama revenue-nya,
Persentasenya berapa? Kalau naik mulu tapi omsetnya turun, nah berarti ada sesuatu nih. Nah ini ternyata terbukti bahwa cost of revenue-nya itu agak naik tapi revenue-nya turun. Nah berarti kan ada sesuatu, most likely sesuatunya gross profit-nya itu cost of revenue itu naik karena tadi dia lagi transformasi. Kan kalau kita lihat renewable energy sama digital mungkin punya cost of revenue lebih gede, jadi makanya nambah tuh cost of revenue-nya. Sementara dia punya omset decline tadi jauh gara-gara dia jual gear gitu kan. Ya oke, ini adalah bagian daripada transformasi yang mana nanti ke depannya kita lihat tadi kan gue udah sebutin bahwa ternyata kalau misalnya dari renewable energy kalau sudah selesai di tahun 2029 dia bisa dapat omset 440 megawatt dikali sama 600.000 per tahun. Jadi ya why not, maybe this is good. Dan kalau kita lihat tadi omset daripada digitalnya naik terus kok, jadi ya why not gitu. Jadi sebenarnya nggak harus serta-merta tadi walaupun memang omsetnya turun tapi gross profitnya turun juga atau cost of revenue-nya naik atau COGS-nya naik tadi, walaupun omsetnya turun ya nggak masalah karena kalau kita lihat itu adalah bagian daripada transformasi dan bukan karena dia nggak punya bargaining power gitu. Jadi menurut gua itu yang harus kalian cek ya. Gua ulangnya sekali lagi, apa yang harus kalian cek pertama adalah kalian cek penjualannya dulu naik apa turun, bandingin sama property plant equipment-nya, bandingin sama inventory, bandingin sama persedia piutang ya. Kalau kalian udah selesai, cek kebalik apa enggak. Kalau kebalik, lihat pakai notebook LM apa yang dilakuin sama perusahaan, PPE-nya dipakai buat apa, terus tadi investmentnya apaan aja sehingga ada PPE tadi bisa naik itu kenapa, jadi kalian tahu. Plus cari tahu kenapa bisa tadi kan inventory-nya naik. Oh, ingat ya guys, kalau misalnya inventory naik itu berarti ada perusahaan yang diakuisisi, bisa jadi. Jadi artinya laporan keuangannya digabung. Kalau laporan keuangannya digabung berarti inventory dari si perusahaan yang dibeli atau perusahaan yang kita beli sahamnya bakal jadi inventory-nya perusahaan itu juga gitu, DSSA itu juga seperti game tadi. Jadi kalian lihat penyebabnya apa, apakah ada penggabungan, apakah ada ya penggabungan sih biasanya. Kalau piutang naik sama persediaan naik itu biasanya ada penggabungan kemungkinan, bukan serta-merta karena memang inventory-nya naik terus gitu. Jadi kalian harus lihat lagi laporan keuangannya, oke? Jadi setelah kalian lihat kalau yang kebalik, cek laporan keuangannya. Dan tadi ya gross profit juga, kenapa tadi kan kebalik tuh, kita lihat gross profit juga kebalik tuh, bahwa ternyata kalau gross profitnya itu kita lihat DSSA naik tapi omsetnya turun. Oh berarti karena proses dari transisi tadi gitu kan, nggak serta-merta karena memang jelek perusahaannya gitu. Jadi kesimpulannya adalah DSSA ini sebenarnya perusahaannya bagus, tapi memang kita harus tunggu, nggak bisa langsung lihat hasilnya instan. Jadi makanya kita bisa simpulin bahwa DSSA ini adalah perusahaan yang bagus untuk jangka panjang. Bayangin guys, cuman dari kalian tahu asetnya aja, kalian tuh bisa ngomong sebanyak ini. Jadi gue tuh sangat-sangat mementingkan yang namanya analisa fundamental. Di luar sana, tiktokers di luar sana itu banyak bahas mengenai langsung PBV, langsung PER, langsung macam-macam lah mengenai harga. Aduh, kalian lihat dulu yang gue ajarin sekarang ini, baru kalian bisa menilai harga sahamnya. Jadi banyak di luar sana tiktoker tuh yang nggak main ke dalam laporan keuangan ini dulu gitu. Jadi makanya saran gue, kalian dengerin YouTube ini sampai habis, share dan komen video ini. Kalau kalian ngerti kalian komen, kalau kalian nggak paham pelajarin, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapat akses pembelajaran gratis ini. Karena kalau di luar sana bayar guys, ada yang 6 juta, ada yang 10 juta, macam-macam. Gua kasih gratis gitu ya. Ini cara yang gue lakuin buat menganalisa saham gitu. Sampai sini dulu dan see you in the next video mengenai utang. Bye bye dan thank you sudah menyaksikan.